Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Al-Fajri, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Kampus B Parung, semester 6. Nah, alasan saya memilih Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia karena universitas ini memadukan antara ilmu keagamaan dengan ilmu pengetahuan umum. Nah, jadi kedua ilmu ini dipadukan menjadi satu. Nah, di sini Universitas Nahdlatul Ulama memiliki berbagai macam fakultas dan prodi. Ya, seperti pada jenjang S1-nya di sini memiliki Fakultas Agama Islam, memiliki prodi Pendidikan Agama Islam, Ahwalus Syahsiyah, dan D3 Perbankan Syariah, lalu Pendidikan Guru MI itu untuk jenjang S1. Lalu ada Fakultas Sosial dan Humaniora, Sosiologi, Ilmu Hukum, Akuntansi, Pendidikan Guru PAUD, dan Psikologi. Ini untuk jenjang psikologi. Jadi bagi teman-teman yang ingin masih bingung untuk melanjutkan kemana jenjang pendidikan selanjutnya, ayo pilih Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia karena selain memiliki akreditasi yang baik, di sini juga memiliki biaya yang terbilang dapat dijangkau oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian politik pendidikan dan etika pendidikan. Nah, di sini kan yang namanya kehidupan tidak lepas dari yang namanya politik. Nah, politik itu selalu mencakup ke berbagai aspek. Oke, langsung saja pengertian politik. Nah, di sini pengertian politik secara umum yaitu sebuah tahapan di mana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambilan keputusan yang terkait dengan kondisi yang ada di masyarakat. Tapi di sini secara etimologinya kata politik ada hubungannya dengan polisi dan kebijakan kata politis, berarti sesuatu yang berhubungan dengan politik. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni dalam bidang politik. Nah, dilihat secara etimologinya saja, kata politik ini masih memiliki keterkaitan dengan kata seperti polisi dan kebijakan. Nah, tadi secara umumnya sudah dijelaskan ya, kalau politik itu adalah suatu proses untuk membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan. Nah, itu tadi secara umum. Ada pula politik dalam pengertian Islam, dalam bahasa Arab disebut as-siyasah yang berarti mengelola, mengatur pemerintahan dan melarang sesuatu secara Nah, di sini secara definisi berarti prinsip-prinsip dan seni mengelola persoalan politik. Menurut Yusuf Kordawi dalam kamus Kamil bahwa politik adalah semua yang berhubungan dengan pemerintahan atau kekuasaan masyarakat madani. Lalu ada juga asasiyah di dalam hadis sahih dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, zaman dahulu Bani Israil itu dipimpin oleh para nabi. Hadis ini menunjukkan bahwa politik atau as-siyasah dalam Islam berarti masyarakat harus memiliki seseorang yang mengelola dan memimpin mereka ke jalan yang benar. Nah, di sini politik menurut para ahli atau para pakar ya. Yang pertama menurut Andrew Haywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan atau membuat ataupun mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya. Lalu ada juga menurut
iswaro. Politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan. Lalu ada juga menurut Kartini Kartono, politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang membangun kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Nah, lalu selanjutnya politik pendidikan. Nah, politik pendidikan di sini secara umum ya, masyarakat masih menganggap bahwa dari dunia politik keduanya tidak bisa dicampur. Nah, sedangkan tadi saya bilang di awal, politik ini mencakup segala aspek ya, karena membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus-menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Nah, di sini menekan pada kepentingan-kepentingan jangka pendek atau lebih mementingkan konstituen atau kelompoknya tersendiri. Lalu politik ini memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri di dunia pendidikan. Yang pertama di tingkat pusat, misalnya pembubaran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen PMPTK diprotes oleh Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Atas desakan PGRI maka dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan sebagai pengganti Ditjen PMPTK. Lalu di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, peran gubernur dan bupati terutama dalam alokasi penempatan kepala dinas pendidikan sangat dominan sehingga sulit menjamin mutunya. Lalu ada juga di tingkat satuan pendidikan atau sekolah, tarik-menarik kepentingan antara pemangku kepentingan sangat dinamis, misalnya antara komite sekolah, orang tua, dan dewan guru. Jadi, politik pendidikan adalah suatu proses pemilihan nilai-nilai dan pengalokasian sumber daya terbatas dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga nilai-nilai dan alokasi sumber daya terbatas dan diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Lalu untuk selanjutnya ada pula etika. Di sini etika menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk. Nah, tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Nah, itu tadi pengertian dari etika. Nah, dari asal-usul katanya, etika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki kata ethos yang berarti adat istiadat, kebiasaan atau kultur kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, di sini perkembangan etika studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda. Lalu secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani adalah ethos yang biasa berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik. Nah, baik ini maksudnya kesusilaan. Nah, di sini etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis, dan dalam kajian secara terminologi, etika berarti sebuah cabang ilmu yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan baik ya dan buruk. Nah, di sini Surajiwo mengatakan secara terminologi, etika adalah cabang ilmu yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam perhubungannya dengan yang baik ataupun buruk. Lalu di sini ada juga etika pendidikan.
Nah, etika pendidikan pada dasarnya etika pendidikan masing-masing memiliki pokok pemahaman yang berbeda, yaitu etika menyangkut kebiasaan atau sikap baik buruk seseorang, sedangkan pendidikan menyangkut sebuah proses yang secara terus-menerus berlangsung dalam kehidupan seseorang dan mengacu pada tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, ingin menanamkan nilai-nilai baik, luhur, pantas, benar, indah untuk kehidupan manusia itu sendiri. Nah, di sini pakar mengatakan suatu tindakan pendidikan atau lebih tepat lagi suatu pertemuan pendidikan pedagogical encounter merupakan suatu tindakan rasional etis. Nah, etika pendidikan berdasarkan pada sebuah kajian nyata bahwa manusia harus melakukan sesuatu dalam tindakan yang beretika. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila.